apa, sekali lagi itu aku berikan kesempatan di Q&A, oke? Jadi yang chat, untuk chat, kolom chat itu ya kita ada yang mau ngobrol, ada yang mau disampaikan, silakan diketik di kolom chat. Tapi kalau mau bertanya, pertanyaannya ke siapa, dan dari lembaga apa, itu harus ada di kolom Q&A. Kalau nggak di kolom Q&A, aku nggak bisa bacakan dan nggak bisa direspon juga. Oke? Kira-kira itu ya ketentuannya ya. 2 menit lagi kita mulai sambil menunggu Mas Andreas Harsono, panelis yang lain. Aku masih sebagai attendance ya. Sono. Halo Mas Andreas. Hai. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik, baik. Baik, sehat-sehat ya Mas ya di sana ya. Ya, sejauh begini sehat. Kalian gimana? Kalimantan Tengah masih ya begini-beginilah Mas. Begitu PSBB ya? udah selesai, PSBB-nya nggak diperpanjang, jadi ya itu katanya new normal itu kan. Ya. Ya. Nanti kita Jakarta masih serem. serem ya Mas ya. Ini Iya. lagi antrian ini, Bang. Nambah terus. Lagi antrian apa? Sembako ngumpul-ngumpul, bantuan Iya, sosial. iya itu serem banget di Kalimantan Tengah nih. Jadi karena udah deket Pilgub kan ya Bang ya. Jadi ya udah bagi-bagi sembako. Mas Andreas, nanti kalau ada materi yang mau di-share, silakan share screen aja ya Mas ya, nanti pada Ya, saat... sudah saya siapkan. Nanti share screen-nya gimana? Share screen-nya bisa, itu ada tombol hijau di bawah Bang, ada tulisan share screen, langsung aja dari situ. Nanti Mas Andreas bisa buka dulu materinya, nanti langsung. Nanti Mas Andreas kesempatan yang terakhir ya Mas ya, pembicara terakhir nih setelah Bang Ari dan Mbak Kartika. Oke. Udah jam 11:01 teman-teman. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga masih semangat semua. Terima kasih udah hadir siang ini. Jadi ini adalah webinar series yang diselenggarakan oleh GPIC Kalimantan dan Yayasan Pusaka Bentara Rakyat dengan tema besarnya itu membedah dinamika pemenuhan hak pegiat HAM dan lingkungan di Kalimantan Tengah. Nah, tetapi di webinar kali ini karena ini berseries ada 4 webinar, kita akan melaksanakan selama 4 hari, tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, dan tanggal 8. Nah, itu ada temanya masing-masing. Tema hari ini adalah review dinamika perjuangan pemenuhan hak dan demokrasi di Kalimantan Tengah. Nah, ada 3 panelis yang sudah siap dan sudah hadir di antara kita. Pada hari ini pembicara pertama itu ada Bang Ari Rompas. Ini Bang Ari Rompas adalah tim leader forest campaigner-nya Greenpeace. Beliau juga mantan direktur Walhi Kalimantan Tengah. Ini mukanya udah nggak asing lagi nih sebenarnya. Nama Ari Rompas ini udah nggak asing. Ya. Terus ada Mbak Kartika, ini juga nggak asing juga di Kalimantan Tengah nih. Mbak Kartika itu koordinator Serikat Perempuan Seruni di Provinsi Kalimantan Tengah. Dia juga pejuang lingkungan. Lalu yang terakhir, panelis terakhir ada Mas Andreas Harsono. Ini jurnalis idola saya. Idola banyak jurnalis lah. Dia nggak cuma jurnalis, tapi juga peneliti HAM, dan sekarang ada di Human Rights Watch ya Mas ya. Ya, bukunya Mas Andreas ini udah banyak banget. Salah satu yang harus saya baca sebagai jurnalis juga, itu adalah agama saya jurnalisme. Oke, kita akan mulai. Nah, itu yang terakhir ya Mas ya, buku terakhir ya Mas itu ya, Real Islam and Power. Iya, siap. Oke. Teman-teman, yang pertama di tema hari ini, review dinamika perjuangan pemenuhan hak dan demokrasi di Kalimantan Tengah, ada Bang Ari Rompas yang akan memberikan gambaran kira-kira seperti apa sih perjuangan HAM, pemenuhan hak di Kalimantan Tengah. Beliau nggak cuman punya pengalaman di lapangan, tetapi sekarang sudah bisa
memberikan banyak inilah penjelasan. Tapi sebelum Bang Ari Rompas bicara memberikan materinya, webinar kali ini akan dibuka oleh sambutan dari Direktur GPIC Romo Fransani Lake untuk membuka webinar series selama beberapa hari ke depan. Ya, silakan Romo, saya persilakan waktunya. Romo, di unmute dulu Romo. Ya, sip. Ya, sudah bunyi ya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum. Om Swastiastu, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk para peserta seminar dan para panelis. Ada Mbak Kartika, sahabat kita dari Progres. Ada Ari Rompas, beliau salah satu guru saya dalam gerakan lingkungan hidup. Dan Pak Andreas Sarsono, beliau juga guru saya dalam kursus jurnalistik sastrawi dulu, 2011 di KWI. Saya masih punya bukunya seperti disebutkan Aldo tadi. Saya berharap bahwa para peserta yang hadir dan para panelis ya dalam keadaan sehat, meskipun di tengah-tengah serangan pandemik ini. Ya, kita tahu pandemik sekarang menyerang seluruh dunia. Dan untuk planet kita di bumi ini juga mengalami sebentuk pandemik sekian abad ya. Sebentuk pandemik yang secara sebagai tanda kutip pandemik dalam arti penyakit yang menghajar lingkungan hidup dan berdampak pada manusia. Oleh Paus Fransiskus menyebut planet ini sebagai rumah bersama, di mana penduduknya dari waktu ke waktu terancam kenyamanannya, kesejahteraannya di rumah bersama ini, planet. Dan secara khusus rumah bersama di Kalimantan Tengah juga mengalami sebentuk pandemik serangan sekian tahun di bidang lingkungan hidup dan juga berdampak pada pegiatnya baik lingkungan maupun HAM. Dan itu menjadi satu tugas besar PR bagi setiap orang bagaimana berupaya untuk tetap merawat lingkungan hidup khusus di Kalteng dan juga tetap menjaga keselamatan, kenyamanan setiap orang yang punya hati untuk berjuang, melindungi, mempertahankan lingkungan hidup yang sehat, nyaman bagi setiap penghuni di Rumah Betang Kalteng ini. Nah, melihat berbagai fenomena yang kerap kali ada di Kalteng, teristimia fenomena di mana hak-hak para pegiat lingkungan hidup, pegiat HAM, kerap kali terancam, maka dari antara kita, antara lain dari Pusaka, kemudian GPIC di Kalteng, yang mencoba mengajak kita semua untuk melihat lebih jeli dan detail seperti apa upaya untuk memenuhi hak-hak para pegiat lingkungan hidup dan HAM ini yang kerap kali terancam. Kita mencoba membuka catatan-catatan yang tersembunyi barangkali, atau juga di hadapan kita. Kita coba melihat dan bagaimana kemudian menemukan cara untuk benar-benar pemenuhan hak itu terjadi. Maka ya beberapa hari ke depan, mulai hari ini sampai tanggal 8, kita mencoba untuk berdiskusi bersama dengan ditemani oleh teman-teman panelis. Ya, mudah-mudahan oleh kontribusi para panelis dan juga partisipasi dari peserta, kita bersama-sama akan
tercerahkan dan menemukan hal yang baik dan benar dalam upaya bersama melindungi alam ciptaan di mana manusia itu juga ada di dalamnya. Nah, saya berterima kasih kepada para panelis yang hari ini hadir dan juga teman-teman peserta yang ambil bagian. Ya, semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua dan juga kebaikan bumi kita, khususnya di Tambun Bumai, Kalimantan Tengah. Selamat kita berwebinar. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Ya, untuk mempersingkat waktu, karena kita punya waktu sampai jam 1, jadi setiap panelis diberikan kesempatan waktu 15 menit untuk memaparkan materinya, sisanya kita akan berdiskusi. Nah, materi pertama akan langsung disampaikan oleh Bang Ari Rompas. Bang, silakan di-unmute, Bang. Ya, Siap. ya, makasih Silakan, Bang. Bang Aldo. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk sebenarnya berbagi dan sama-sama belajar terkait dengan upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup khususnya di Indonesia dan juga Kalimantan Tengah. Tapi berharap memang semuanya di situasi pandemik ini kita diberikan kesehatan selalu dan terutama bagaimana sebenarnya kita terus melakukan upaya-upaya yang kritis dan juga upaya-upaya untuk penyelamatan lingkungan hidup walaupun kita kebanyakan bekerja dari rumah. Dan meskipun kita bekerja dari rumah, pada situasi ini juga kita sedang juga dihadapkan pada praktek-praktek yang dilakukan oleh pemerintah juga dengan mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini, termasuk situasi kerusakan lingkungan yang masih terus terjadi, dan mereka terus membahas Undang-Undang Omnibus Law, dan kemarin juga baru mensahkan Undang-Undang Minerba yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup. Terima kasih, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan sebenarnya isunya agak sedikit meluas ya, soal demokrasi dan hak di Kalimantan Tengah untuk mereview. Dan saya coba ini presentasi saya. Ya, harapannya 15 menit bisa ini ya. Nanti Mas Aldo kasih tahu kalau udah ini. Siap. Ya, baik. Jadi presentasi ini sebenarnya saya mau kasih judul soal demokrasi dan HAM di tengah monopoli lahan dan kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah. Ini untuk refleksi khusus Kalimantan Tengah. Nah, saya mau memulai sebenarnya bagaimana menyampaikan soal potret penguasaan lahan di Kalimantan Tengah, karena ini sebenarnya basis sosial dari proses-proses politik ekonomi di Kalimantan Tengah dan juga itu berimplikasi pada pemenuhan HAM dan juga proses demokrasi di Kalimantan Tengah. Jadi setidaknya ini gambarannya. Kalimantan Tengah ini luasannya 15,3 juta hektar, itu provinsi terluas di Indonesia yang kedua setelah Papua. Tapi di dalam wilayah Kalimantan Tengah ini juga ada luas kawasan hutan sekitar 12 juta hektar. Kenapa juga saya memasukkan kawasan hutan ini? Karena memang kawasan hutan ini bagian dari praktek penguasaan negara terhadap wilayah di Kalimantan Tengah. Jumlah penduduk di Kalimantan Tengah ini hanya sekitar 2,7 juta, sesungguhnya tidak terlalu besar ya kalau dengan komposisi penduduk Kalimantan Tengah. Tapi penguasaan lahan terhadap konsesi itu data terbaru ini 9,8 juta. Sebelumnya itu hampir 13 juta ya. Sekarang di tahun-tahun terakhir ini agak menurun karena beberapa perizinan-perizinan yang sudah habis masa berlakunya dan juga sudah khususnya untuk wilayah-wilayah tambang. Jadi atau sekitar 68% dari total wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian kalau kita melihat bahwa wilayah-wilayah Kalimantan Tengah ini memang sudah
dikuasai dari bisnis-bisnis penguasaan lahan yang berbasis penguasaan yang berbasis lahan. Itu UPHK ini 4,7 juta. Jadi ada UPHK HTI juga itu ada 4,7 juta. Pertambangan ini ada 1,8, perkebunan IUP dan HGU itu 1,3 juta. Nah, data-data ini sebenarnya memang kita selalu dihadapkan pada data yang faktual ya. Data-data UPHK ini itu data dari Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah. Kemudian data pertambangan itu dari Dinas Pertambangan Kalimantan Tengah. Itu berdasarkan data tahun 2019 yang sebelumnya kita ketahui bahwa di tahun 2015 justru ada 3,8 juta. Jadi setelah ada proses-proses penciutan, jadi data yang dipakai ini adalah data yang clean and clear. Karena sebelumnya nanti juga akan saya jelaskan bagaimana proses-proses pemberian izin itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Setelah terjadi evaluasi oleh GNPSDA, jadi ada penciutan terhadap wilayah pertambangan di Kalimantan Tengah. Yang membahayakan sebenarnya kalau kita lihat di wilayah-wilayah atas ini adalah wilayah-wilayah punya konsesi BHP Bliten yang sekarang sudah dijual ke PT Adaro. Nah, itu luas sekali dalam bentuk PKP 2B gitu. Itu untuk pertambangan di Kalimantan Tengah. Nah, untuk perkebunan sendiri ini juga ada inkonsistensi data yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan, itu berubah-ubah. Jadi kita coba pakai data tahun 2018, itu data yang sudah punya UP dan HGU itu sudah sekitar 0,31 juta. Jadi bagaimana saya menunjukkan penguasaan lahan di Kalimantan Tengah berbasis pada komoditas-komoditas yang sepertinya sudah dibagi dua ya. Kalau di wilayah utara Kalimantan ini konsesinya pertambangan. Di wilayah selatan ini konsesinya perkebunan sawit. Jadi ini juga akan terkait erat dengan bagaimana konsolidasi politik di dua wilayah ini. Jadi itu juga terkait dengan siapa yang menguasai di wilayah utara dan siapa yang menguasai di wilayah selatan. Oke, selanjutnya ini beberapa luas kabupaten, ada bahkan kabupaten yang kalau ditumpang tindihkan wilayahnya itu lebih luas dari wilayah konsesi. Khususnya di Barito Utara, kemudian di Gunung Mas, ya itu dua wilayah yang memang ditumpang tindih dari izin-izin konsesi, sehingga kalau mau di overlay semua izin itu lebih luas dari wilayah kabupatennya. Kalau boleh tanya, kenapa bisa begitu ya? Iya, itu. Karena tumpang tindih, Bang. Karena ada tambang, ada HPH, ada tambang gitu, bahkan ada sawit. Jadi ini adalah salah satu proses-proses juga yang terjadi di Kalimantan Tengah karena terkait dengan otonomi daerah, bahwa pemerintah itu dia hanya mengeluarkan peta, tapi dia tidak tahu situasi di lapangan. Jadi yang terhitung itu adalah tumpang tindihnya. Jadi bisa jadi ada HPH, ditumpang tindih sama tambang juga, ditumpang tindih sama sawit gitu. Dan RT RWP juga kan belum tuntas ya Bang ya. Jadi luas wilayah daerah juga sebenarnya banyak yang belum tuntas di Kalimantan Tengah ini. Betul, itu salah satu instrumen yang dilakukan juga, bagaimana pelemahan hukum ya, pelemahan hukum termasuk tata ruang yang nggak pernah dibuat jelas, sehingga para elit-elit atau pengusaha-pengusaha berkolaborasi juga dengan pemerintah itu mengaburkan hukum sehingga mereka bisa bekerja dalam situasi yang abu-abu. Oke. Nah, saya mau masuk ke proses demokrasi ya, karena juga penting dilihat bahwa saya mau menyampaikan praktek demokrasi dan penguasaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah. Ini berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa menunjukkan indeks demokrasi di Kalimantan Tengah itu tidak pernah mencapai yang namanya
indeks yang demokrasi yang baik ya. Di tahun 2018 itu tergolong kategori sedang. Nah, yang lebih parah misalnya untuk aspek politik itu Kalimantan Tengah indeks demokrasinya itu khusus untuk hak-hak politik itu masih sangat buruk kategorinya, karena memang tadi mungkin nanti akan saya jelaskan bagaimana itu berhubungan dengan penguasaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah. Nah, di sini saya coba mau menjelaskan bagaimana politik penguasaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah. Tentu perjalanan demokrasi selalu berhubungan dengan politik penguasaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah. Misalnya pada periode Orde Baru, hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah ini dijadikan wilayah penguasaan konsesi HPH yang dikuasai oleh kroni Soeharto seperti Barito Pasifik dan juga Bob Hasan. Itu sampai hampir semua wilayah di Kalimantan Tengah itu wilayah kawasan hutan yang kemudian itu izin-izin juga masih merupakan izin-izin HPH. Itu yang kemudian berimplikasi pada proses tata ruang juga di Kalimantan Tengah. Nah, setelah desentralisasi tahun 99 itu kebebasan bagi pemerintah daerah dan menjamurnya partai politik. Di sini juga proses demokrasi dan pemenuhan hak itu juga sudah mulai terjadi. Di sini muncul aktor-aktor politik lokal yang menciptakan raja-raja kecil. Kemudian di pasca Undang-Undang 32 tahun 2004 itu disahkan, pemerintah daerah itu diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin. Nah, di situasi situ, izin-izin di Kalimantan Tengah, khusus komoditas tambang dan sawit, itu meningkat tajam ya. Itu juga terjadi pada proses-proses pilkada, dan tahun 2004 itu banyak pilkada di Kalimantan Tengah ini terjadi, sehingga izin tambang sama sawit itu sangat tinggi. Nah, pengurus partai politik itu terhubung dengan bisnis industri ekstraktif, menguasai sumber daya alam dan struktur kelembagaan, termasuk kelembagaan ormas ya. Nah, ini sangat berimplikasi sekali dengan proses-proses demokrasi di Kalimantan Tengah, karena pengurus partai politik itu adalah aktor lokal yang juga dia memiliki bisnis industri. Jadi yang tadi kalau wilayah-wilayah utara itu para bisnis-bisnis yang berkaitan dengan tambang, wilayah-wilayah selatan itu aktor-aktor politik itu berkaitan dengan industri sawit. Termasuk bagaimana struktur kelembagaan ormas, khususnya itu ormas-ormas yang berbasis pada masyarakat adat, itu dimobilisasi sebenarnya untuk kepentingan bisnis ini. Siap, 5 menit lagi ya, Bang. Oke. Nah, ini saya mau jelaskan sebenarnya beberapa patronase dan klientelisme, dan salah satu kasusnya soal beberapa kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi yang berhubungan dengan sumber daya alam. Jadi ada kasusnya Bupati Gunung Mas, itu kasus pilkada penyuapan MK, tapi terhubung dengan pengusaha Cornelis Atun yang menggunakan pengusaha sawit yang digunakan untuk menyuap pimpinan MK. Nah, di sini sebenarnya ada investigasi Gecko Project bagaimana mereka menggunakan patron klien untuk memuluskan agenda-agenda politik mereka dengan menggunakan dana-dana dari pengusaha. Begitu juga Bupati Zain Algim di Barito Timur, itu penyalahgunaan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan. Nah, lucunya dia hanya hukuman 2 bulan, itu pun tahanan kota. Nggak ditahan juga ya. Nggak ditahan ya. Nah, yang terbaru ini adalah sebenarnya Sofian Hadi. Ini kasusnya angka fantastis ya, karena 5,8 triliun kerugian negara. Betul. Tapi sekarang dia masih berkuasa, tapi sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Kemudian ada besar dari BLBI itu, Sofian Hadi.
ya 5,8 triliun, besar sekali ya. Hmm. Darwan Ali juga tersangka korupsi Pelabuhan Teluk Segintung, tidak terkait erat, tapi dalam prakteknya sebenarnya dia menggunakan instrumen bagaimana perizinan sawit yang dia lakukan itu berkaitan dengan posisi dia sebagai bupati, dan juga dia menggunakan patron kliennya dia untuk mendapatkan keuntungan dari jabatan dia. Jadi ini ada 4 contoh kasus sebenarnya bagaimana berhubungan dengan pejabat negara dan praktek-praktek korupsi dan juga proses demokrasi di Kalimantan Tengah. Nah, jadi saya mau coba menghubungkan bagaimana itu kerusakan lingkungan juga terjadi. Yang paling sering terjadi adalah bencana ekologi ya. Nah, kebakaran hutan ini salah satu bencana yang sudah terjadi tiap tahun sejak 97 dari pengerusakan gambut di Kalimantan Tengah, dan proses-proses yang sudah dilakukan juga kami sudah melakukan gugatan hukum dan pakai instrumen hukum juga, instrumen HAM dalam menggugat negara terhadap kelalaian mereka atas kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini sedang proses dan hari ini malah mereka mau mengajukan PK, sudah menyampaikan rilis novum. Tapi saya kira ini adalah salah satu bentuk perlawanan dari masyarakat sipil, khususnya di Kalimantan Tengah, untuk menggugat negara. Di sini juga sebenarnya ada konflik intimidasi sebagai dari dampak-dampak praktek-praktek demokrasi dan HAM di Kalimantan Tengah, khususnya untuk industri berskala luas, sawit dan tambang. Walhi Kalteng mencatat tahun 2014 itu ada 354 konflik ya. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk konflik termasuk masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan elit, masyarakat dengan masyarakat. Jadi itu adalah bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Tengah. Kemudian juga ada praktek-praktek intimidasi yang dilakukan oleh kepolisian. Ada beberapa juga pihak militer. Jadi kalau di Kalimantan Tengah ini wilayah-wilayah yang masih punya sawit itu biasanya mereka pakai polisi. Tapi kalau yang wilayah-wilayah pertambangan itu ada pihak-pihak militer yang kemudian membackup dan melakukan intimidasi kepada para masyarakat yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Oke. Dan juga ada preman juga. Kriminalisasi dan juga yang terjadi ini soal pencurian, pasal-pasal yang digunakan ya, undang-undang darurat dan undang-undang perkebunan itulah pasal-pasal yang sering digunakan untuk menjerat masyarakat ketika mereka memperjuangkan hak-haknya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk konflik dan intimidasi yang sering terjadi di Kalimantan Tengah. Pasal karet ya Bang ya? Pasal karet, itu pasal karet semua. Ya. Oke Bang, bisa langsung ke ini. Nanti rekomendasinya terakhir ya Bang ya? Nanti aku kasih kesempatan. Oke. Iya. Jadi mungkin ada satu statement terakhir untuk materinya. Oke. Jadi memang juga ada praktek-praktek HAM yang terjadi di wilayah pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM itu ada hak atas tanah, atas budaya, hak buruh, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak-hak sipil. Ini semuanya terjadi dalam praktek-praktek di industri kebun sawit dan pertambangan di Kalimantan Tengah. Jadi ada beberapa riset yang sudah menunjukkan itu, dan itu membuktikan bahwa praktek-praktek pelanggaran HAM ini sangat dominan dalam industri-industri yang berbasis lahan, khususnya di kebun sawit dan pertambangan di Kalimantan Tengah. Oke. Jadi gitu dulu. Siap-siap. Nanti Aldo, bisa ya. dilanjutkan ke itu ya Bang, kita Q&A ya nanti. Baik ya. Oke. Sekarang ke panelis kedua, mungkin screen-nya bisa di-off-in dulu, Bang Ari. Siap. Oke. Ya, makasih ya Bang. Ada Mbak Kartika Sari,
dari koordinator Serikat Perempuan dan Seruni, juga dari Progres ya Mbak. Mungkin nanti Mbak Kartika Sari bisa nyerempet-nyerempet dikit juga soal kondisi pejuang-pejuang perempuan, bagaimana buruh-buruh perempuan di sana kondisinya seperti apa, dan juga ada beberapa kasus-kasus menonjol yang ditangani atau diperhatikan oleh Progres dan Serikat Perempuan, mungkin bisa dijelasin. Silakan Mbak Kartika Sari, kalau ada ini materi bisa langsung share screen. Mbak Kartika. Oke, sip. Ya. Silakan Mbak, 15 menit Mbak waktunya Mbak. Di-unmute dulu, di-unmute. Oke, sip. Nggak bisa membesar. Oke. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya dan selamat siang buat semuanya, baik panelis, host dan co-host, sama semua peserta yang terlibat ya. Mungkin ini aku ngasih gambaran singkat tentang Kalimantan Tengah, tapi karena tadi Bang Rio juga sudah banyak membahasnya, mungkin aku akan skip aja ya, gitu. Karena ini tentang bagaimana pembagian penguasaan lahan di Kalimantan Tengah. Nah, Bang tadi kalau kita melihat penguasaan lahan itu sangat masih didominasi, dimonopoli oleh korporasi-korporasi besar. Nah, dari situ kita juga ngelihat bagaimana sumbangsi dari pemerintah hari ini. Karena kalau kita ngelihat justru kemudian hari ini negara itu menjadi pelaku utama dalam pemberantasan hak-hak dasar dari rakyat, hak-hak dasar demokrasi, baik itu secara halus maupun dalam bentuk kekerasan. Nah, kenapa kemudian dikatakan memberangus hak dasar? Kalau kita melihat ya, mengatasnamakan pembangunan berkelanjutan, kemudian pemerintah dalam hal ini pemerintah rezim Jokowi itu kemudian dia memfokuskan diri pada investasi dan infrastruktur, di mana di situ kemudian dia membuat dan merevisi berbagai bentuk perundangan negara, baik undang-undang, perpres, perpu, permen, dan yang lainnya, untuk mempermudah jalannya investasi di Indonesia secara umum dan Kalimantan Tengah secara khususnya. Nah, tujuan daripada investasi ini kemudian meskipun pemerintah dengan dalih untuk menyerap tenaga kerja, tapi notabene adalah ini pengerukan sumber daya alam secara besar-besaran yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar, juga eksploitasi manusia tanpa batas, karena di sini banyak lahan-lahan yang diserobot, banyak orang-orang yang kehilangan akses akan lahan dan sumber daya alamnya, banyak kemudian buruh-buruh yang upahnya di bawah upah minimum gitu. Nah, kalau di sini ada undang-undang pertanahan, undang-undang minerba, undang-undang PMA, revisi undang-undang ketenagakerjaan, omnibus law, rancangan undang-undang cipta kerja, yang ini semuanya itu tidak ada yang berpihak pada rakyat hari ini. Nah, dan ini juga ditentang keras oleh rakyat hari ini. Justru di tengah COVID ini, kemudian di tengah situasi yang menyengsarakan rakyatnya, kemudian pemerintah tetap bersikukuh untuk melanjutkan pembahasan omnibus law dan rancangan undang-undang cipta kerja. Nah, ini juga satu persoalan yang sangat sangat utama juga ya, gitu. Nah, kemudian karena tambang dan juga perkebunan sawit merupakan objek vital negara, pemerintah juga kemudian mensahkan dengan menggunakan aparat bersenjata untuk memastikan bahwa seluruh kebijakannya dapat dijalankan, di mana rakyat kecil itu justru menjadi korbannya. Dan dia memastikan supaya korporasi besar itu dapat berjalan dengan lancar.
Nah, kalau kita ngelihat apa sih bentuk-bentuk perampasan hak dasar rakyat di Kalteng gitu ya. Kalau secara ekonomi, untuk hak dasar ekonomi untuk mendapatkan hidup yang layak, kalau kita melihat petani dan masyarakat adat atau suku bangsa minoritas, itu terus-menerus kehilangan tanahnya dan kehilangan sumber daya alamnya. Padahal itu adalah sumber hidup dari petani dan masyarakat adat. Nah, kehilangan lahannya ini karena adanya perampasan lahan untuk kepentingan perkebunan dan tambang. Nah, kemudian bagaimana posisi buruh hari ini? Buruh perkebunan pun itu juga mendapatkan upah yang tidak layak, masih di bawah UMK. Dia memiliki beban kerja yang berat sehingga sering bekerja lembur tanpa dibayar, kemudian tidak adanya tunjangan, fasilitas yang buruk, dan ancaman-ancaman PHK yang terus-menerus semakin masif, terutama di 2 tahun terakhir ini ya, itu akan sangat masif sekali PHK massal di perkebunan. Kemudian bagaimana dengan hak politik? Kalau kita melihat tidak ada kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul. Kalau kemudian negara bilang ataupun pemerintah bilang dan perusahaan bilang boleh kok berorganisasi, tapi seperti apa prakteknya gitu. Karena ketika mereka berorganisasi, ketika kemudian buruh menyampaikan persoalannya, menyampaikan hak-haknya, justru kemudian dia harus dihadapkan dengan ancaman PHK, kan seperti itu. Seperti yang dialami oleh kawan-kawan spasi di PTS PMN di Parenggean Kotim. Nah, seperti itu. Bagaimana kemudian dengan masyarakat yang menuntut haknya? Seperti kemudian teman-teman yang ada di Penyang. Ketika dia menuntut haknya, ketika dia memperjuangkan haknya, tapi yang diperoleh adalah tuntutan untuk dikriminalisasi. Nah, itu juga satu persoalan. Itu hak mendasar. Nah, bagaimana dengan kemudian hak dasar sosial budaya? Pendidikan yang mahal dan tidak merata sampai ke area-area pelosok, area-area pedesaan, ini juga satu persoalan. Bagaimana kemudian susahnya akses, itu juga membuat banyak angka putus sekolah. Nah, ketika mereka putus sekolah, ketika pendidikan itu tidak merata, maka yang ada hanyalah calon-calon buruh murah yang siap dieksploitasi oleh perusahaan. Nah, ini juga satu persoalan, apakah ini memang dibuat seperti itu oleh negara atau seperti apa? Karena Mbak, kenyataannya adalah seperti itu. Mbak, Ya. soundnya ada temen atendis ya peserta bilang soundnya nggak terlalu itu Mbak, nggak terlalu kedengaran. Mungkin coba pakai headset. Ya. Ya, nggak apa-apa. Sorry ya. Iya. Oke, saya mencari headset. Iya. Halo, udah? Ah, sip. Oke. Sorry. Ya, aku lanjut ke hak dasar kesehatan ya. Bagaimana kemudian juga sama halnya dengan pendidikan, kesehatan itu juga menjadi barang yang sangat mahal dan eksklusif sekali gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana kemudian hari ini gitu, ketika kita dihadapkan oleh asap dan COVID, ini kelihatan sekali gitu. Hari-hari biasa aja masyarakat untuk memperoleh kesehatan itu dia masih kesusahan karena nggak semua orang bisa mengakses BPJS, karena BPJS pun hakikatnya kita harus membayar kan seperti itu. Nah, di tengah pandemi COVID, di tengah kemudian asap, banyak banyak korban-korban yang masih harus membayar dengan, kalau kita melihat bagaimana pelayanan dan fasilitas, kalau misal kita pakai BPJS apalagi ekonomi, teman-teman mungkin juga paham akan itu. Nah, ini sangat mendasar sekali ya. Nah, bagaimana kemudian hanya karena rapid test yang mahal, banyak sopir-sopir pemasok bahan kebutuhan pokok itu mereka boikot, tidak mau masuk ke Palangkaraya dan berakibat tingginya harga kebutuhan pokok. Nah, apa yang kemudian upaya yang
dilakukan oleh masyarakat gitu ya, oleh rakyat, ada atau tidak ada organisasi, tetap kemudian banyak aksi-aksi protes yang dilakukan. Tapi kalau kita melihat ini akan sangat rentan untuk dipecah belah karena mereka tidak bersatu secara kuat gitu ya. Nah, banyak kemudian juga organisasi-organisasi yang mulai menyuarakan hak-hak perampasan hak yang ada di Kalimantan Tengah, seperti semisal masalah Penyang yang hari ini juga melakukan sidang juga ya, dan dihadiri oleh cukup banyak orang yang mencoba di Penyang ya Mbak ya? Nah, lagi pledoi sekarang. Ya, makanya. Terus habis gitu bagaimana kemudian teman-teman Spasi mengorganisasikan diri dan memperjuangkan hak-haknya. Karena kalau kita melihat tidak akan bisa masyarakat ini, baik petani, masyarakat adat maupun buruh sawit ataupun perempuan, dia memperjuangkan haknya sendirian seperti itu. Tapi kemudian mereka harus melakukan ini, mereka harus mengorganisasikan diri, mereka harus memperjuangkan dirinya sendiri. Karena meskipun itu adalah hak dasar, tapi kenyataannya itu tidak dapat diakses atau dirasa harus memperjuangkan hak-hak dasar mereka, hak-hak yang paling dasar. Nah, ini juga satu persoalan yang harusnya cukup perhatian di situ juga ya, karena kalau kita melihat buruh-buruh untuk memperoleh upahnya aja harus berjuang seperti itu. Tani untuk memperoleh tanahnya saja mereka harus memperjuangkan mati-matian gitu. Bahkan kemudian kemarin yang banyak sampai salah satunya kemudian menjadi korban ya, meninggal dunia. Nah, bagaimana kemudian istri yang ditinggalkan? Karena dia akan memperoleh pasti akan mendapat beban tambahan ya untuk bagaimana menghidupi anaknya, bagaimana bagaimana untuk memperoleh pemasukan. Ini juga satu persoalan. Nah, kemarin juga buruh-buruh yang di Spasi, para perempuan ini mereka sudah mulai berani protes gitu ya, karena mereka hanya dibayar 200-300 per bulan. Karena situasi 200.000 mereka, ya? Iya. Itu situasi akhir-akhir ini Mbak, situasi pandemi ya, ini ya? Di tengah COVID gitu. Nah, bagaimana kemudian mereka hanya memperoleh upah sekian, 200-300 yang bahkan itu mungkin hanya cukup untuk 1 minggu gitu ya. Bagaimana kemudian kalau semisal mereka memiliki keluarga. Nah, itu juga persoalan yang dihadapkan buruh. Sedangkan ketika mereka protes, mereka tidak boleh aksi dong, karena di tengah COVID mereka tidak bisa berkumpul dan protes. Nah, tapi ketika mereka meminta seperti kemarin yang PHK oleh Ketua Serikat itu, ketika mereka minta ke Disnaker, juga Disnaker tidak bisa menjalankan tripartit, dia hanya bisa memberikan himbauan karena COVID. Artinya nggak bisa bertindak, nggak bisa mengintervensi perusahaan juga ya pemerintah ya. Artinya kemudian baik masyarakat maupun buruh itu dibiarkan menyelesaikan persoalannya sendiri. Oke. Iya, gitu. Dengan pembuat masalahnya yaitu perusahaan gitu. Nah, negara kemudian tidak coba untuk sebagai menjalankan perannya kan gitu. Makanya kalau di awal tadi kemudian saya bilang adalah saya ingin garis besari bahwa negara itu juga menjadi aktor utama dalam perampasan hak dasar rakyat, dan itu tantangan terbesar untuk kita. Nah, mungkin di situnya. Terus bagaimana kemudian 3 menit lagi ya Mbak. Kemarin ada juga beberapa buruh yang di PHK, yang laki-lakinya gitu ya, di PHK, tetapi kemudian si perempuan ini juga terancam untuk di PHK.
Karena secara otomatis mereka tidak akan, kalau misal satu keluarga di PHK, secara otomatis perumahan yang untuk mereka itu kan akhirnya harus dikosongkan. Nah, kebayang nggak suaminya di PHK dan dia harus di PHK, bukan orang sini, di tengah pandemi COVID, mau kemana? Nah, itu juga satu persoalan. Bagaimana kemudian juga mereka mengakses cuti haid dan cuti melahirkan ya, itu juga sudah dipersulit seperti itu. Apalagi nanti kalau disahkan ya RUU Cipta Kerja, terus kemudian Omnibus Law, terus kemudian direvisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, nah itu persoalannya semakin menajam lagi. Gitu. Jadi kayak bencana 2 kali untuk kaum perempuan yang sebenarnya terlibat konflik maupun bekerja di perkebunan dan pertambangan gitu ya Mbak ya? Iya. Nah ini kalau aku melihat ya, kalau untuk terutama di tengah pandemi COVID ini kemudian justru kemudian dimanfaatkan oleh negara dan korporasi untuk lebih menindas lagi dan merampas hak-hak dasar rakyat. Nah itu juga untuk karena memang sampai saat ini juga meskipun COVID kan masih beroperasi kan, berjalan terus. Ya, perusahaan masih beroperasi, tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Meskipun kita bisa melakukan, tapi kalau misal hanya via Zoom atau apa gitu ya, kalau misal untuk kasus-kasus yang harus menuntut secara langsung itu akan susah dan nggak mungkin kan itu. Nah ini artinya kan juga dia juga meruntuhkan demokrasi, hak-hak demokrasi teman-teman juga. Nah, seperti jadi itu. hambatan juga ya, Mbak. Oke, makasih Mbak Kartika. Ya. Silakan screen-nya di-off-in dulu. Kita menuju ke panelis kita yang terakhir. Teman-teman peserta kalau mau, ini aku lihat daftar pertanyaannya udah cukup banyak, bisa langsung disampaikan kalau mau nanya ke kolom Q&A. Mau nanya ke semua panelis atau ke panelis tertentu, silakan sampaikan juga yang bertanya itu dari mana. Oke, berikutnya ada Mas Andreas Harsono. Silakan Mas, waktunya 15 menit Mas. Mungkin bisa kasih gambaran secara umum perjuangan HAM di Indonesia itu susahnya, tantangannya gimana sih Mas? Silakan Mas. Oh iya, ini Ananta nih. Di unmute dulu Mas, di unmute dulu. Suaranya belum masuk. Ini teman saya nih Mas Ananta nih Mas dari Banjarmasin. Belum di unmute Mas. Suaranya belum kedengaran suaranya. Nah, kedengaran? Sip. Oke. Jadi ini kasus Ananta di Banjarmasin. Dia menulis berita tentang bagaimana John Lin Group, pimpinan Haji Isam, mengambil kurang lebih lahan dari 3 desa orang asli Dayak ya, di daerah Kota Baru, Pulau Laut. Berita itu celakanya tidak cover both sides. Dan cerita itu agak gegabah saya kira dengan menyebut-nyebut dari suatu sumber bahwa bila Haji Isam John Lin tidak mendengarkan protes warga Dayak, kurang lebih dia bilang nanti Dayak sama Bugis akan ribut. Dilaporkan ke Dewan Pers, waktu itu Oktober, bulan Februari keluar keputusan Dewan Pers bahwa tidak etis si Diananta disalahkan. Namun proses dan berita itu oleh Kumparan, di mana Diananta itu bekerja sebagai blogger, itu mencabut beritanya. Nah, Kumparan juga menolak untuk bertanggung jawab. Ya, Dewan Pers minta ini, hukum pidana untuk dugaan pencemaran nama baik adalah hukuman yang tidak proporsional, berpotensi menghambat kebebasan media, dan sering disalahgunakan oleh polisi. Mereka yang dirugikan oleh publikasi seharusnya mencari ganti rugi lewat hukum perdata. Mengancam seorang wartawan, penulis, dengan pidana penjara karena pencemaran nama baik memiliki efek mengerikan pada kebebasan berbicara untuk semua jurnalis. Pencemaran nama baik dalam hukum perdata atau tanggapan yang lebih proporsional untuk dugaan ujaran yang bersifat memfitnah.
si Diananta kemudian ditangkap 4 Mei kemarin, ditangkap di Banjarmasin, kemudian setelah seminggu diperiksa oleh polisi, dipindahkan ke Kota Baru. Itu sekitar minimal 8 jam perjalanan dari Banjarmasin. Itu kasus pertama. Kasus kedua, Philip Jacobson, wartawan Amerika. Ya, ditahan paspornya selama 43 hari di Palangkaraya. Kalau tadi Diananta, pasal yang dikenakan adalah pencemaran nama baik dan SARA, suku, agama, dan ras, lewat ITE. Kalau dia, ini dikenakan undang-undang imigrasi. Ya, setiap wartawan yang hendak masuk ke Indonesia, wartawan asing, itu harus mendapatkan visa wartawan. Bila tidak, dihukum 5 tahun penjara. Nah, untuk mendapatkan visa wartawan, itu harus disetujui oleh Clearing House di Jakarta, di Kementerian Luar Negeri. Isinya 18 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, BAIS, Badan Intelijen Milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan lain-lain. Dan mendapatkan visa wartawan itu sulit sekali. Ya. Jadi dia, kalian tahu, ditahan di Palangkaraya, kehilangan berat badan. Bila tidak ada permintaan dari Duta Besar Amerika Serikat, sekarang saya kira dia masih ada di Palangkaraya. Atau ini, tidak ada jurnalisme independen di Papua. Di Papua itu 3 macam jurnalisme dibatasi. 1, wartawan asing, kayak Phil Jacobson, itu dibatasi untuk masuk ke Papua sejak tahun 1967. Jadi sudah berapa tahun ya? 67 sampai 20, 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. 53 tahun. Yang kedua, wartawan Indonesia banyak yang dikooptasi, dikasih uang, disuap, atau dijadikan mata-mata. Ada 2 kategori, menjadi agen dengan bayaran bulanan, atau menjadi informan, yaitu kayak mata-mata freelance lah. Saya khawatir ini akan terjadi di Kalimantan juga. Yang ketiga, bila mau tahu berbagai macam kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia, baik yang spesifik itu orang macam Ali Rompas, Kartika, Anda juga orang-orang di GPIC itu adalah spesifik pembela HAM. Tetapi ada pembela HAM yang tradisional, orang macam Hermanus almarhum atau James Watt, itu orang yang hanya membela hak-hak mereka sendiri, di dalam teritori mereka sendiri. Ini semua mengalami kriminalisasi. Ini ada kasus Diananta, kasus Raffio di Jakarta, ya. Kasus ini penutupan internet, ini belum terjadi di Kalimantan, tetapi di Papua akan terjadi. Kasus Saiful Mahdi di Aceh. Nah tadi pembicara sebelumnya 2 orang bicara agak lebar, bilang enggak, saya juga pernah menulis sesuatu yang lebih lebar lagi. Satu di Human Rights Watch, semua sudah tahu saya kira, bahwa masyarakat adat kehilangan hutan mereka di seluruh Indonesia. Kalau mau lebih lebar lagi, saya menulis buku, ini adalah suatu resensinya. Sistem politik di Indonesia itu memang merugikan minoritas, termasuk orang Papua, orang adat, perempuan, LGBT, minoritas-minoritas agama. Makin minoritas agamanya, makin dirugikan aliran kepercayaan. Tentu Kristen adalah minoritas paling besar, tapi juga dirugikan. Jangan lupa juga ada minoritas dalam Islam. Ahmadiyah, Syiah, itu juga dirugikan. Yang paling diuntungkan tentu yang menggunakan kartu
Islam Sunni, tepatnya Sunni Syafi'i. Karena Sunni non-Syafi'i, macam Wahabi, macam Maliki, macam Hambali, juga didiskriminasi di Indonesia. Jadi ini secara garis besarnya begitu. Terakhir, kami bikin video, kalau boleh saya perlihatkan. Ya, silakan Bang. Ini di mana Bang? Kalimantan Barat. Daya Iban. Daya Iban. Ya. Orang rimba di Jambi ini ya Mas ya? Yang menggusur Astra Agro. Astra Agro. Ya. Di Jambi ya itu. Ya. Ini soundnya bagus, lumayan. 1 menit lagi. Oke, nggak apa-apa Mas, ditunggu Mas.
Oke. Ya. Jadi singkat kata ya, kita harus bekerja sama dengan lebih baik, bukan hanya di dalam Kalimantan Tengah, tetapi juga sebentar. Bukan hanya di Kalimantan Tengah, tapi juga di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, kita harus bekerja sama secara internasional. Kita bukan hanya harus membela para pembela HAM di Kalimantan, tapi juga wartawan asing. Kita semua harus teriak agar wartawan asing boleh masuk ke Indonesia. Dengan prosedur yang biasa. Kalau tidak pakai visa, jangan dikriminalisasi. Ya, hanya sanksi administrasi. Yang sering menghambat perjuangan bersama di Indonesia adalah tentu negara ini negara yang sangat majemuk. Ada sentimen antar agama. Ada sentimen antar iman. Sentimen antar suku. Ya, antar pulau. Di Jawa saja ada sentimen antar Sunda dengan Jawa. Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Dan seterusnya. Antara Kristen dengan Islam. Ya, ada berbagai macam hukum yang mendiskriminasi minoritas-minoritas non-Islam, Sunni, Syafi'i. Dengan penodaan agama, dengan kerukunan beragama. Kalau kita nggak mau bekerja sama-sama, kita nggak bisa melawan ini bersama-sama. Nah, poin terakhir saya adalah, bila kita bicara soal pelanggaran HAM, kita harus tahu induk, bunda, ibu dari semua pelanggaran HAM di Indonesia. Itu adalah pembantaian 6566 atau 67, 68, 69 yang ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Itu induknya, kita harus mengerti. Atau kalau di Kalimantan Tengah, spesifik pembantaian orang Madura tahun 2001. Bila kita tidak mau mencari kebenaran terhadap pembantaian tahun 2001 itu, yang terkait dengan pembantaian 99 orang Madura di Sambas, atau 97 orang Madura di Sanggoledo, omong kosong, kita bisa bersatu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Andreas Harsono. Paparannya menarik sekali. Dan itu kayaknya jadi pemantik kita untuk diskusi. Ini ada banyak sekali pertanyaan. Aku akan langsung berikan pertanyaannya ke teman-teman panelis. Mungkin teman-teman panelis bisa mengaktifkan videonya. Ini ada dari Mbak Mei Jebing dan sudah dijawab sama Mas Bang Ari Rompas ya, langsung di panel Q&A. Jadi aku jawab yang belum, aku berikan pertanyaan yang belum dijawab. Ini dari Mbak Dita Wisnu untuk Bang Ari Rompas. Ini cukup panjang pertanyaannya. John Dewey, seorang filsuf, mengatakan kalau ingin mengetahui konsepsi demokrasi suatu negara, maka datanglah ke penjara dan lihatlah siapa yang ada di sana. Dalam konteks itu, di Kalimantan Tengah, regulasi dan kebijakannya bisa dikatakan baik dan menjanjikan untuk mengakomodir perlindungan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Tapi pada implementasinya, Kalteng punya soal untuk itu. Kriminalisasi masyarakat tak terkecuali jurnalis dan human rights defender, dan buruknya juga perizinan. Gimana Greenpeace melihat hambatan ini menjadi tantangan yang dapat menjadi solusi untuk pemenuhan demokrasi di Kalimantan Tengah. Nah, ini untuk Bang Ari Rompas. Silakan Bang, dijawab. Di-unmute dulu. Ya. Terima kasih ya. Kalau prinsip dari pejuang HAM dan lingkungan sebenarnya semakin ada banyak penindasan, itu semakin ruang perlawanannya semakin besar. Jadi saya mau melihat itu dari menjadi sebuah peluang ya. Misalnya zaman Soeharto itu bagaimana kejamnya dia itu bisa mengkonsolidasikan masyarakat sipil untuk melakukan perlawanan. Nah, di era reformasi ini menjadi tantangan juga memang karena polanya sedikit berubah ya. Misalnya bahkan aktivis-aktivis diberikan ruang untuk masuk ke ruang-ruang pemerintah, tapi kemudian itu digunakan untuk menjinakkan perlawanan-perlawanan masyarakat. Tapi pada faktanya itu masih terjadi saat ini. Jadi yang paling penting adalah bagaimana peluangnya konsolidasi terus dilakukan, dan
strategi-strategi terus dipertajam dan diperkuat sehingga upaya-upaya pembungkaman HAM terhadap para pejuang HAM dan lingkungan itu bisa lebih terkonsolidasi dan dia bisa berimplikasi atau dia bisa menyasar target-target para pelanggar HAM itu gitu. Pelanggar HAM ya. Ya, gitu. Oke, makasih Bang Ari. Ini juga ada pertanyaan menarik dari Hans, dari Mongabe. Ini mungkin bisa dijawab Mas Andreas Harsono juga. Mbak Kartika sudah menjawabnya, tapi ini kayaknya Mas Andreas bisa menjawab ini nih. Dia bertanya tentang potensi pelanggaran HAM ke depannya karena proyek strategis nasional, di mana saat ini pemerintah pusat mengumumkan ada 89 proyek strategis nasional untuk membangun kembali ekonomi Indonesia pasca COVID-19. Sebesar apa sih potensi pelanggaran HAM dari proyek-proyek ini, dan bagaimana agar para pejuang HAM dan lingkungan bisa terlindungi dari dampak proyek strategis nasional? Terima kasih. Silakan Mas Andreas. Nih. Ini pertanyaan yang kompleks ya. Iya. Mulai dari hal-hal teknis, misal memperbaiki website berbagai macam organisasi HAM atau media, itu teknis dan sulit, memerlukan ahli teknologi, ahli IT yang baik. Atau masalah yang menurut saya fundamental di Indonesia, lemahnya media dan lemahnya organisasi-organisasi HAM di Indonesia adalah sumber daya uang. Terlalu kecil. Nah, kita perlu belajar untuk mendanai organisasi-organisasi lokal ini. Apalagi saat wabah begini. Kita tahu Jakarta Post sudah menghentikan semua koresponden mereka. Ya, di Kompas Gramedia, orang yang gajinya 25 juta ke atas dipotong 20%. Di Bisnis Indonesia juga potong. Ya, Detik sudah tidak memakai foto dari luar. Koresponden diminta tidak mengirim foto. Juga LSM ini dengan wabah mengalami banyak kesulitan. Dari Kontras, YLBHI, macam-macam. Termasuk tempat saya, Human Rights Watch. Jadi, buat masyarakat, kalau mereka mau memperkuat keadaan ini, masyarakat adat, minoritas, bantu secara finansial. Konkret, bantu secara finansial. Kayak saya dengan istri itu tiap bulan memberikan sedikit gaji kami ke beberapa organisasi hak asasi manusia agar ya ikut membangun. Kita tidak bisa mengandalkan bantuan dari yang besar-besar saja, termasuk di GPIC saya kira, itu dari Gereja Katolik, dari lembaga-lembaga dana Katolik. Bila keadaan memburuk, ini semua akan terganggu. Organisasi lokal, HAM maupun media, itu harus didukung oleh sumbangan besar, tapi juga batu-batu kerikil. Nah, batu-batu kerikil ini yang sering tidak kita lakukan. Poin terakhir saya, suka nggak suka, keterampilan menulis itu perlu ditingkatkan. Banyak sekali aktivis yang belum terbiasa menulis. Sekarang ini karena internet, banyak perusahaan media mengalami penurunan secara finansial. Perlu ada model bisnis baru agar jurnalisme tetap hidup. Setuju kan? Jurnalisme mati, demokrasi mati. Jurnalisme melemah, kekuatan masyarakat juga melemah. Nah, kekuatan masyarakat itu berimbang dengan kemampuan jurnalisme. Siapapun yang menulis, wartawan atau aktivis dan seterusnya. Tapi makin lemah kemampuan menulis, makin lemah jurnalisme, makin lemah masyarakat. Kalimantan menurut survei dari Kontras adalah pulau besar di Indonesia yang paling lemah jumlah organisasi hak asasi manusianya. Jauh secara persentase jauh lebih lemah daripada Papua. Jangan tanya Jawa, jangan tanya Sumatera. Jadi di Kalimantan perlu ada upaya untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang hak asasi manusia. Bukan hanya lingkungan. Selama ini fokusnya hanya lingkungan.
to some extent, karena memang ini persoalan yang paling mendesak di Kalimantan, penggundulan hutan. Ya. Tetapi penggundulan hutan tidak cukup. Kita harus bicara soal pembantaian orang Tionghoa, 6768. Kita harus bicara soal pembantaian orang Madura, 97, 99, 2001, dan seterusnya. Hak asasi manusia. Saya kira itu. Sorry, saya lupa satu lagi. Itu soal apakah website kita itu perlu menjadi website Greenpeace, website Seruni, website GPIC, perlu menjadi platform untuk memberikan informasi kepada publik. Perlu punya video, perlu punya podcast, perlu punya tulisan, sehingga masyarakat diperkuat dengan informasi-informasi yang bermutu. Terima kasih. Oke. Mungkin Bang Ari bisa nambahin, Bang Ari Rompas, apakah proyek strategis nasional itu akan berdampak nantinya pada pelanggaran-pelanggaran HAM? Seberapa besar sih Bang potensinya, Bang? Potensi pelanggaran HAM pada program proyek strategis nasional ya? Ya, selama ini sebenarnya sudah banyak korban ya. Proyek-proyek strategis nasional itu khususnya itu proyek-proyek infrastruktur itu sudah menimbulkan korban, bahkan misalnya yang di Jawa soal pembangunan bandara itu juga sudah mengakibatkan perampasan ruang hidup rakyat. Nah, yang perlu penting digarisbawahi sebenarnya karena pasca Covid ini ekonomi kita ini terkoreksi begitu hebat sehingga juga ini yang akan menimbulkan konsolidasi modal lebih kuat. Mereka akan menggunakan cara-cara kuda kayu untuk memuluskan proyek-proyek untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya sebenarnya pemerintah Presiden sudah mengeluarkan soal PP penanganan tanah pengadaan tanah ya. Nah, khusus di Kalimantan Tengah misalnya proyek lahan gambut itu kemudian tiba-tiba menjadi proyek strategis nasional. Ya. Nah, kita ketahui bahwa lahan gambut 1 juta hektar itu adalah proyek yang mengingatkan kita pada penderitaan akibat dari kegagalan proyek itu, bencana ekologi kebakaran hutan itu terus terjadi di Kalimantan Tengah. Nah, saat ini itu sudah masuk dalam proyek strategis nasional dan tentu itu akan mempercepat proses-proses, misalnya tidak akan ada AMDAL, tidak akan ada kajian-kajian karena itu menjadi proyek strategis nasional. Tentu ada hak-hak publik di sana yang akan tergerus, termasuk juga ya tadi ancaman-ancaman terhadap para pejuang lingkungan itu semakin tinggi dan taruhannya adalah kerusakan lingkungan, hak-hak warga yang hilang, itu menjadi taruhan untuk proyek-proyek ke depan. Itu kira-kira. Makasih Bang Ari. Ini banyak sekali pertanyaan untuk Mbak Kartika nih, tapi Mbak Kartika juga udah menjawab beberapa. Silakan teman-teman juga bisa ngecek di kolom Q&A itu di unsort itu beberapa pertanyaan yang sudah terjawab oleh Mbak Kartika, Mas Andreas juga Bang Ari. Tapi ini ada pertanyaan nih Mbak untuk Mbak Kartika nih. Kalau tadi Mbak bicara soal hak-hak yang dirampas, ini ada pertanyaan dari Larasati. Dia mau menanyakan perihal soal pendidikan nih Mbak, mungkin dalam konteks Kalimantan Tengah ya. Apakah sudah pernah ada volunteer pendidikan yang mengajar untuk anak-anak di daerah, mungkin maksudnya di pelosok-pelosok, dan apakah sebenarnya volunteer pendidikan ini diizinkan untuk ke sana? Ini mungkin untuk daerah-daerah seperti di zona perkebunan maupun pertambangan gitu Mbak. Silakan Mbak Kartika. Ya, kalau untuk seperti di perkebunan, meskipun di perkebunan itu ada sekolah-sekolah, paling minimum adalah PAUD, TK, dan SD, tapi kalau kita lihat juga mutunya jauh gitu ya. Secara kualitas itu masih sangat buruk. Nah, Seruni di beberapa basisnya kemudian salah satu bentuk kegiatannya adalah melakukan pendidikan secara gratis ya, kayak les gratis gitu. Nah, ke anak-anak buruh sawit ataupun ke masyarakat
yang di pedesaan seperti itu, menjalankan les-les. Cuman memang intensitas kita masih terbatas gitu. Makanya kita coba untuk bagaimana caranya untuk memperluas dan memperkuat gitu ya. Kita juga tidak hanya itu, tapi kita juga coba untuk mengajak juga beberapa orang tua yang atau anak-anak muda di sana yang kemudian bisa juga melakukan, karena kalau misal hanya mengandalkan yang di luar area itu mungkin akan susah ya. Nah, kita juga kemudian ngajarin bagaimana yang pemuda-pemuda di situ ataupun pemudinya di situ itu juga bisa turut ambil bagian dalam pendidikan gratis terhadap anak-anak di situ, misal di perkebunan. Nah, di situnya tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga bagaimana kemudian Seruni juga berusaha untuk mengajak mereka-mereka yang masih buta huruf untuk bisa belajar bareng, karena itu sangat resiko ya. Bagaimana kalau misal masyarakat harus dihadapkan dengan mereka tidak tahu perundang-undangan, mereka tidak bisa cara untuk meningkatkan kesadaran mereka adalah mereka harus belajar, tapi bagaimana kemudian kalau mereka tidak bisa belajar, seperti itu. Nah, sebenarnya juga, akses gimana sih Mbak, soal akses pendidikan dalam di misalnya mes-mes buruh itu sebenarnya gimana kondisinya? Apakah mereka bisa, anak-anak buruh itu bisa mengakses pendidikan dengan baik? Kalau kita melihat akses pendidikan di perkebunan, kalau kita melihat akses yang di perkebunan dulu ya, yang di desanya, itu rata-rata di situ yang terdekat adalah TK, PAUD, sama SD. Nah, kalau kita mau ke SMP itu biasanya mereka harus berjalan lebih jauh lagi. Kalau untuk SMA biasanya mereka akan berjalannya lebih jauh lagi, bahkan mereka harus kos atau mereka harus bawa motor. Artinya beban orang tuanya akan semakin bertambah. Nah, hal ini yang kemudian menjadikan salah satu tingkat putus sekolah itu tinggi. Bayangkan aja ketika orang tuanya tanahnya terampas, tidak punya tanah, kemudian sumber daya alamnya juga rusak, bagaimana kemudian mereka tidak bisa mencari pemasukan, terutama di tengah COVID, mereka masih harus dikriminalisasi. Nah, ini akan berimbas pada anak-anaknya juga. Nah, ini juga satu, karena persoalan perempuan tidak bisa lepas dari anaknya. Ini juga salah satu concern-nya. Nah, di situ kemudian pendidikan ini sangat penting gitu. Makanya kalau tadi sempat aku bilang, nah justru kemudian anak-anak putus sekolah ini yang kemudian bisa jadi calon buruh-buruh murah karena mereka tidak punya skill, mereka tidak punya pendidikan yang baik. Jadi mereka akan bekerja ya berapapun bayarannya mereka akan bekerja seperti itu. Bahkan di dalam perusahaan sekalipun yang katanya disediakan sekolah itu juga mentok di SD. Jadi mereka tetap harus keluar dari kebun, dari perusahaan untuk ke SMP atau ke SMA. Dan tidak semuanya, tidak semua perusahaan itu memberikan fasilitas antar jemput. Bahkan kalaupun ada antar jemput, itu bis antar jemputnya itu yang harusnya isi cuma 25 itu bisa diisi 50. Ada beberapa kasus kemudian anak-anak itu jatuh dari bis dan patah tulang. Nah, itu juga satu persoalan. Bagaimana kemudian mereka disedesakan, yaitu mereka harus mengambil resiko itu ya, untuk kemudian memperoleh pendidikan. Nah, yang ketika juga buruh-buruh ini upahnya minim, gitu ya, meskipun sekarang dibilang gratis, apa-apa gratis, tapi buku harus beli, seragam harus beli, itu juga beban untuk orang tuanya. Artinya juga pendidikan itu satu problem yang cukup penting juga sebenarnya. Nah, di situ. Jadi kalau semisal pemerintah bilang sudah pendidikan di mana-mana, nah, apakah sudah merata atau belum? Kenyataannya belum. Nah, kalau kemarin kemudian Menteri Pendidikan kaget karena tidak ada TVRI, bahkan TVRI ya, karena awalnya online, tidak bisa, kemudian dengan cara pendidikan melalui TVRI. Kemudian dia kaget karena tidak ada yang tidak bisa mengakses bahkan untuk TVRI. Iya. Semuanya bisa tayang. Bahkan di sini pun TVRI nggak bisa tayang kalau nggak pakai TV kabel kan di situ. Bagaimana dengan yang di perkebunan? Di mana di situ nggak ada listrik kan? Gitu. Listrik dibatasi hanya 7 jam. Oke.
Makasih Mbak Kalau Kartika. soal pendidikan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih untuk semua panelis dari Bang Joko Waluyo. Apakah ada instrumen hukum untuk untuk melindungi para pembela HAM ini? Ntar mana? Udah ada yang jawab ya. Ntar. Ya ini soal instrumen hukum, sorry. Dari Bang Joko Waluyo, apakah sudah ada instrumen hukum untuk melindungi masyarakat dan aktivis pembela HAM? Apabila ada, apakah sudah digunakan dalam perlindungan hukum? Kalau dari pantauannya Mbak Kartika, Bang Ari, dan Mas Andreas itu gimana? Mungkin Bang Ari Rompas dulu. Ya, saya sudah jawab sebenarnya Ya, kalau di di instrumen undang-undang lingkungan hidup itu kan sudah ada ya. Tapi memang sejauh ini sudah sempat didiskusikan, salah satunya adalah pemicu bagaimana saksi-saksi ahli yang diajukan oleh KLHK itu dituntut balik oleh perusahaan. Itu yang kemudian mempercepat diskusi KLHK sendiri sebagai leading sektor untuk memulai mendiskusikan bagaimana mengeluarkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup itu dan juga soal anti-SLAPP. Cuma pertanyaan selalu sejauh ini setahu saya masih menjadi perdebatan, mereka mencoba mendefinisikan soal siapa pejuang lingkungan hidup itu. Nah ini yang masih didiskusikan dan juga apa bentuk kebijakan tersebut sebagai bentuk turunannya ya, apakah melalui peraturan menteri atau melalui PP. Nah, bagi masyarakat sipil sendiri sebenarnya itu lebih ke sebaiknya peraturan pemerintah karena ini dalam implementasi sektoralnya itu tidak selalu berhubungan dengan KLHK saja, tapi dia banyak aktor-aktor yang memang harus dihadapin ketika pejuang-pejuang lingkungan hidup ini dikriminalisasi. Sehingga sebaiknya levelnya ada di PP. Tapi sejauh ini belum ada, sehingga itu belum bisa digunakan secara untuk perlindungan bagi para pejuang lingkungan hidup. Termasuk misalnya Pak Jameswat itu masih agak sedikit susah. Walaupun misalnya di pengadilan kita bisa menyampaikan itu. Dalam konteks kasus Penyang ya Bang ya? Betul. Yang kasus Penyang. Kasus Penyang. Itu gimana itu Bang? Mungkin bisa diserempet, dijelasin dikit. Ya, karena misalnya kalau yang kasus Penyang, Pak Jameswat itu kan punya perjuangan panjang untuk melindungi wilayah-wilayah kelola mereka, termasuk hak-hak masyarakat adat di sana. Dia punya track record soal itu, dan seharusnya dalam konteks pejuang lingkungan hidup, dia menjadi salah satu pihak yang seharusnya tidak bisa dipidanakan. Tapi lagi-lagi kan namanya kriminalisasi, kemudian pasal-pasal pidana lain yang justru menjerat Pak James. Misalnya dia dituduh sebagai pelaku menyuruh orang untuk melakukan pemanenan. Jadi pasal yang dikenakan ke dia adalah pasal pencurian. Jadi proses-proses upaya yang dilakukan adalah bagaimana meyakinkan hakim sebenarnya bahwa apa yang dilakukan Pak James ini adalah bagian dari dia sebagai pejuang lingkungan hidup dan tidak boleh dipidana dan secara pidana maupun perdata. Tapi lagi-lagi kan soal sistem hukum kita dalam kasus Pak James ini yang perlu dipertanyakan. Oke. Mbak Kartika mau nambahkan Mbak dalam konteks pertanyaannya soal instrumen hukum itu apakah sudah benar-benar digunakan dalam penegakan hukum yang melibatkan pejuang-pejuang lingkungan? Ya, kalau aku melihatnya kebijakan yang hari ini ya itu justru kemudian pemerintah ini lebih condong pada bagaimana melancarkan korporasi. Artinya justru kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang mencekal kita untuk bisa berpendapat dan menyampaikan.
Halo. juga persoalan dan tantangan yang cukup besar menurutku. Nah, halo, ya dengar nggak Mas? Iya, sip. Silakan Mbak. Itu persoalan utama kalau menurutku ya. Jadi bagaimana kemudian dijalankan ketika meskipun ada pasal atau undang-undang perlindungan terhadap human right defender, tapi baik secara nasional ataupun internasional, tapi ketika kemudian pemerintah juga membuat undang-undang yang anti kritik gitu ya, kita tidak bisa mengkritik dan tidak bisa berpendapat, justru kemudian contohnya kemudian undang-undang ITE gitu ya, di mana kita juga nggak bisa mengkritik secara mengkritik secara bebas begitu. Ini juga satu ancaman terhadap kita. Nah, memang ini yang perlu juga menjadi salah satu sorotan di kitanya, bagaimana kemudian justru kemudian mereka yang mencoba untuk mengkritisi, mencoba untuk bersuara, berpendapat, justru dikriminalisasikan. Oke, kayak orde baru lah gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Orde ya, paling baru. Gitu. Tumpuannya kemudian hanya, kalau mungkin tadi ada pembicaraan apakah bagaimana aman atau enggak ya, salah satu saya buat jadi pertanyaan. Mungkin juga ini terjawab juga. Bagaimana kemudian kita bisa ngomong soal aman apa enggak ketika instrumen itu, bahkan pemerintah pun membuat instrumen yang lain, undang-undang untuk mencekal itu, seperti itu. Okay. Nah, kalau mau ngomong aman apa enggak ya artinya kita harus memperbesar dan memperluas sendiri kan, seperti itu. Memperbesar dan memperluas organisasi massa untuk memperkuat itu, karena nggak ada pilihan yang lain. Iya. Oke. Mungkin itu sih. Oke, makasih Mbak Kartika. Mas Andreas mungkin mau nambahin Mas soal instrumen hukum. Oke. Nanti ini aku ada satu pertanyaan terakhir. Setelah ini nanti teman-teman panelis akan memberikan closing statement dan juga rekomendasi ya. Ini dari Murung Raya, namanya Konidio Anggen. Selamat siang semua Pak pemateri. Dia Kanidio dari Murung Raya ingin bertanya soal tanggapan terhadap kebijakan pemerintah yang akan membuka lahan pertanian di Kalimantan Tengah yang luasnya rencananya mencapai 900.000 hektar dengan alasan untuk meningkatkan ketahanan pangan akibat dari dampak COVID-19. Ini direncanakan akan mendatangkan 300.000 tenaga kerja. Apa kira-kira dampak negatif dan positifnya terhadap petani dan juga masyarakat Kalimantan Tengah khususnya dari proyek ini nih, proyek cetak sawah yang 300.000 hektar. Mungkin dari Mas Andreas, mungkin Mas, dampak negatifnya apa sih Mas ini Mas, dan positifnya Mas nih katanya juga akan masuk tenaga kerja yang dari luar Kalimantan Tengah kan Mas? Ini kan bukan cerita baru ya. Dulu zaman Soeharto juga 1 juta lahan sawah di Kalimantan Tengah, kita tahu hasilnya lahan-lahan gambut dirusak, orang-orang digusur, ya, kemudian kebakaran hutan. Itu karena kesalahan rezim Soeharto. Kalau sekarang rezim Jokowi mau melakukan langkah yang kurang lebih sama, ya saya kira akan mengulang kesalahan yang dilakukan oleh rezim Soeharto. Akan ada lahan-lahan gambut dirusak. Padahal gambut itu penting buat suhu udara, buat perubahan iklim, buat kelangsungan hidup kita. Bukan hanya orang di Kalimantan Tengah, juga di luar provinsi itu. Nanti akan ada ketegangan antar etnik lagi, akan ada korupsi, akan terjadi ya, uang suap buat memenangkan pemilu demi pemilu di daerah sana. Rumit sekali, apalagi dengan sistem hukum yang lemah yang ada sekarang. Ia hanya akan menjadi kesalahan massal di pulang pisang. Pulang pisau ya, ya. Oke, Bang Ari, menambahkan? Ini yang lagi hot jadi perbincangan belakangan ini. Kalau misalkan dikaitkan dengan pelanggaran HAM, Bang, apakah ada potensi-potensi ke sana nantinya ketika ini benar-benar direalisasikan? Ya, lagi-lagi sebenarnya
pembangunan itu kemudian dipelintir lagi. Ini karena gara-gara COVID kemudian kita butuh lahan pangan. Sesungguhnya itu proses pengajuan sudah dari 2017 bahwa pemerintah juga sedang berupaya untuk menjadikan XPLG itu proyek baru untuk lahan pangan. Supaya investasi-investasi sudah mulai muncul juga. Ketika Pak Luhut waktu itu jalan-jalan ke Cina dan Arab Saudi. Nah, sekarang ketika orang sedang sibuk mendiskusikan bahwa COVID ini pangan kita terancam terhadap pangan, dimunculkanlah isu ini sehingga mempercepat prosesnya. Saya sendiri misalnya berkomunikasi dengan di KLHK, sebenarnya tidak ada bahan dasar yang faktual yang bisa dilakukan selain dengan kajian terkait dengan rehabilitasi lahan. Di situ sudah ada rekomendasi-rekomendasi, tapi pengusulannya itu berbeda gitu. Dan wilayah-wilayah itu sebenarnya kan sudah mengalami banyak perubahan. Ada terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di sana, misalnya ketika waktu proyek gagal itu aksi besar-besaran masyarakat di sekitar PLG itu datang ke Palangkaraya untuk menuntut hak-haknya. Jadi masih ada trauma-traumatik yang lama yang memang masih ada di wilayah ini. Nah, ketika itu akan dijadikan lagi proyek baru, tentu konflik sosial dan pelanggaran HAM itu akan terjadi. Nah, jadi paling penting sebenarnya bagi saya, khususnya juga dari Greenpeace, sebenarnya tidak ada lagi pembukaan lahan gambut baru saat ini karena itu adalah itu akan memiliki implikasi yang serius terhadap lingkungan. Karena itu akan terjadi pelepasan emisi karbon yang sangat tinggi. Dan yang kita ketahui juga bahwa dunia sekarang selain dengan krisis kesehatan, kita sudah menghadapi dengan namanya krisis iklim. Nah, ini juga akan berimplikasi serius terhadap itu. Jadi sebaiknya memang jangan coba-coba. Yang harus dilakukan pemerintah seharusnya adalah disertifikasi pangan yang dilakukan, bukan pada orientasi untuk membangun lahan pertanian skala besar yang itu berorientasi pada skala luas dan juga berdampak pada lingkungan. Itu kira-kira. Ya, harusnya diversifikasi pangan ya, bukan lagi pakai praktek-praktek lama. Oke, Mbak Kartika mau nambahkan? Silakan, Mbak. Halo. Di-unmute dulu, Mbak. Ya. Ya, kalau aku melihatnya sih memang harusnya kemudian pemerintah kemudian juga memberikan hak dasar terhadap rakyat ya, baik hak politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan pendidikan. Terutamanya kemudian dengan tidak menambah penguasaan lahan secara besar-besaran atau menghentikan monopoli tanah dan mengembalikan tanah kepada rakyat. Nah, mungkin itu, dan kalau dibilang cara satu-satunya untuk berjuang ya memang bagaimana kemudian kita memperluas, memperkuat, dan memperbesar organisasi massa demokratik yang bisa memperjuangkan hak-hak kita. Karena kita nggak bisa kemudian menitipkan perjuangan atau kemudian mengharapkan orang lain untuk memperjuangkan atau mengharapkan pemerintah dengan memberikan secara cuma-cuma hak-hak kita, itu tidak akan bisa, kecuali kemudian kita memperjuangkan itu. Dan itu memang tidak ada pilihan lain. Apakah aman atau tidak, jelas tidak aman seperti itu, karena memang kebijakan tidak berpihak di kita. Satu-satunya cara ya memang kemudian kita harus coba untuk menyatukan diri itu tadi, tidak hanya lokal ya, kemudian nasional, bahkan di internasional. Dalam konteks itu, Mbak, dalam konteks akan adanya program cetak sawah 300.000 hektar di Pulang Pisau itu. Iya, makanya itu dengan kalau untuk cetak sawah itu kan kalau kita melihat apakah kemudian itu menjadi keinginan massa kan gitu, keinginan rakyat seperti itu. Apakah kemudian pemerintah tidak bisa melihat kembali seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rio, kesalahan tempo dulu masalah
PLG seperti itu. Apakah akan mengulang kembali? Karena kalau kemudian ini mengulang kembali ya asap akan semakin parah karena perampasan lahan akan semakin besar-besaran dan ya masyarakat akan semakin menderita seperti itu. Oke. Itu sih kalau pandangan aku. Makanya aku juga menyampaikan bahwa tidak ada pilihan lain kecuali kemudian kita menyatukan diri gitu ya. Karena ini meskipun ini tidak Harus hanya ada isu komitmen lokal, bersama tapi gitu ya, Mbak. Iya, gitu. Karena berapa persen kemudian yang bisa terorganisir seperti itu? Berapa persen yang belum? Masih sangat banyak yang belum. Bagaimana kemudian kita bisa coba untuk menjelaskan mereka apa yang terjadi Halo. Oke. di sini. Kenapa kemudian kita menolak untuk adanya monopoli? Karena itu bukan solusi gitu. Kalau dibilang cetak sawah itu adalah solusi, kalau kemudian cetak sawah itu dikatakan adalah sebagai solusi, menurutku itu akan justru menambah derita rakyat gitu ya. Itu menambah beban derita rakyat. Mungkin di situ sih. Derita rakyat juga beban ekologinya ya, Mbak. Oke. Ya, otomatis. Sebelum kita tutup, teman-teman panelis mungkin dari Bang Ari bisa aku berikan waktu 3 menit untuk berikan closing statement dan juga rekomendasi terkait dengan review dinamika perjuangan pemenuhan hak dari pejuang-pejuang lingkungan dan juga gambaran demokrasi di Kalimantan Tengah. Closing statement dan juga rekomendasi. Silakan, Bang Ari. Ya, saya kira tantangan untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi dan hak-hak asasi manusia di Kalimantan Tengah ini masih akan mengalami proses perjuangan yang panjang. Karena tadi aktor-aktornya memang tidak berubah ya. Maksudnya aktornya tidak berubah, tapi basis sosial dan relasi-relasi sosial politik itu masih dikuasai oleh oligarki-oligarki yang mereka sudah menanamkan instrumen-instrumen mereka, instrumen hukum, kemudian bahkan di level-level budaya juga mereka mempengaruhi, termasuk bagaimana mereka menggunakan masyarakat sipil dan juga media sebenarnya di Kalimantan Tengah ini untuk membungkam protes-protes atau perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, termasuk masyarakat adat. Ya. Nah, yang memang harus kita lakukan adalah terus berkonsolidasi, membangun jaringan juga bahwa sesungguhnya para patron klien ini, termasuk juga oligarki ini juga mereka membangun jaringan. Nah, bagaimana konsolidasi yang dilakukan ini di Kalimantan Tengah ini menjadi sangat penting. Tidak lagi berjuang berdasarkan sektor-sektor, tapi kita bisa berkonsolidasi dalam satu gerakan yang lebih besar sesungguhnya untuk melawan para oligarki ini. Dan pesan saya sebenarnya kita tidak bisa hanya melihat persoalan-persoalan ini secara lokalistik, karena patron klien itu juga dia akan berhubungan dengan aktor-aktor nasional dan aktor global. Nah, ini juga dalam proses perjuangannya kita juga harus mencari titik-titik lemah mereka dan bagaimana kita bisa menjadi mentargetkan titik-titik itu untuk perjuangan kita sama-sama. Itu saya kira, Mas. Makasih, Bang Ari. Oke, ke Mbak Kartika aja langsung, Mbak. Silakan, Mbak. Rekomendasi dan juga closing statement-nya. Mungkin kalau rekomendasiku ada hanya ada 2. Kemudian ya kita meminta untuk diberikan hak dasar rakyat ya sesuai dengan yang tercantum dalam konstitusi. Kemudian bangun, perkuat, perluas organisasi dan gerakan massa demokratis di seluruh sektor, baik buruh, tani, pemuda, mahasiswa, dan perempuan, sebagai alat perjuangan yang utama untuk mendapatkan hak dasarnya, baik di tingkatan lokal maupun nasional dan internasional. Nah, karena kalau pandanganku kemudian rakyat harus terus meningkatkan usahanya untuk belajar, berorganisasi, dan berjuang sebagai jaminan utama mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena saya yakin ketika kemudian kita bisa menyatukan diri, itu tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana kemudian kita bisa memenangkan tuntutan kita
persoalan asap itu juga karena kita bersatu. Bagaimana kemudian tentang peladang yang dibebaskan di Sintang itu juga karena perjuangan massal. Dan bagaimana kemudian Spasi bisa ketua Spasi bisa kembali bekerja itu juga karena di PHK itu juga kemudian adalah kekuatan massa di situ. Mungkin itu. Silakan. Makasih Mbak Kartika. Mas Andreas, silakan Mas. Saya membaca puisi saja ya, boleh? Oh ya, boleh banget. Puisi dari Solo, seorang penyair namanya Wijituko. Ya. Sampai sekarang dia tidak diketahui Keberadaannya. Judulnya Peringatan. Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Oke, makasih Mas Andreas. Mungkin ada itu Mas, pesan-pesannya Mas dari puisi itu kira-kira mau menyampaikan apa sih Mas? Lawan saja. Lawan ya. Kayaknya kata terakhir itu udah jelas banget. Oke. Ya, makasih untuk semua panelis untuk hari ini. Saya minta teman-teman host mungkin bisa mengaktifkan videonya teman-teman peserta. Udah ada sekitar 43 orang nih, tetap bertahan dari awal sampai akhir ini. Mungkin bisa diaktifin dulu hostnya supaya kita mau foto bersama. Ada, silakan. Mohon maaf sambil mengaktifkan video dan juga audionya boleh teman-teman peserta. Saya sambil kasih pengumuman nih. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab semua. Tadi aku lihat ada soal masyarakat adat, ada soal kebakaran hutan dan lahan, dan banyak sekali. Ini nanti akan dijawab di seri-seri berikutnya dengan tema, spesifikasi temanya masing-masing. Nah, jadi hari Kamis nanti tanggal 4 di jam yang sama, jam 11 sampai jam 1 juga, nanti akan ada Pak Marco Mahin, antropolog Dayak, dan juga ada Profesor Kurnia Warman, guru besar dan akademisi pakar hukum dan juga agraria dari Universitas Andalas, dan juga ada Mbak Rahma Mary dari YLBHI, Koalisi Indonesia Bersih juga. Itu akan membahas peranan hukum adat dalam penerapan UU-PA 1960 di Kalimantan Tengah dalam kaitannya menyongsong era Omnibus Law. Oke. Jadi nanti soal masyarakat adat dan lainnya itu bisa kita bahas habis tuntas di hari Kamis tanggal 4 Juni. Jadi teman-teman yang udah mendaftar, teman-teman bisa bergabung semua. Oke, itu ada Bang Joko, ada ini dari Kepulauan Riau juga ada Bang Budi Baskoro, wartawan kompas.com di Kota Waringin Barat. Ya, ayo silakan teman-teman diaktifin. Kita mau dokumentasiin dulu, teman-teman host, silakan didokumentasikan. Ada Pak Andreas juga. Selamat siang semuanya. Siang. Andreas makin muda tuh. Ada 40-an orang ya. Bisa kita screenshot rame-rame.
Ada Mbak Dita Wisnu, tetangga di sebelah ini. Wah, dari Kepulauan Riau, dari Papua, dari Jambi, ada dari Jakarta, ada Bang Stendi Kristianto dari Borneo Institute. Oke. Kakak Lulu. Ada dari Universitas Palangkaraya. Oke. Bisa gimana nih? Mau melambaikan tangan apa mau mau ekspresi masing-masing? Gaya bebas lah ya, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, silakan di screenshot teman-teman. Ya, sip. Oke, selamat siang semuanya. Makasih banyak udah ikut webinar series. Jangan lupa kita masih ada 3 tema lagi, tanggal 4, tanggal 6, dan tanggal 8. Jadi tetap bersama kami ya. Sampai jumpa lain waktu, tanggal 4. Sampai jumpa tanggal 4. Ya, dadah semua. Makasih. Terima kasih semua. Salam COVID. Terima kasih semua. Terima kasih, jaga kesehatan semua. Ya. Salam COVID. Salam COVID, Bang Andreas, siap. Ya, Aldo. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi ya. Siap. Makasih. Thank you. Oke, ini siapa yang screenshot tadi? Siap. Igo Lenawati. Oh, itu lagi kan? Belum kamu lagi. Minum lagi. Aduh, lama kan. Boleh keluar enggak? Bang Rompas, bisa keluar enggak? Di rumah, bro. Hah? Di rumah aja. Ini masih di kantor ini. Oh, Masih di kantor nih. di rumah ini. Ais, mantap. Ciao ya. Ya, sehat selalu. Oke, mantap. Salam COVID. Ya. Masih laut bangsa beruntung,